Malam itu aku duduk di meja makan yang panjang, penuh hidangan mewah. Keluarga istriku berkumpul dengan wajah angkuh, membicarakan bisnis, jabatan, dan harta. Aku hanya terdiam, berusaha tersenyum meski hatiku gelisah. Apa gunanya duduk di sini kalau kerjanya cuma tidur di rumah? Ucap ipar laki-lakiku dengan suara keras. Tawa pun meledak di meja itu. Betul, sahut mertuaku sambil menatapku tajam. Laki-laki itu harus bisa membanggakan istrinya, bukan jadi beban. Kau bahkan tak mampu membelikan istrimu baju baru. Semua mata tertuju padaku. Aku ingin menjelaskan, tapi lidahku keluh. Dadaku terasa sesak. Dan saat itu, yang paling menusuk hati adalah suara istriku sendiri. Dengan dingin, ia berkata, "Sudahlah ayah, memang benar. Aku malu punya suami seperti dia. Tak ada kerjaan, tak ada masa depan. Rasanya aku menyesal menikah dengannya. Seakan dunia runtuh di hadapanku. Semua orang kembali tertawa, menertawakanku seolah aku bukan manusia, melainkan sampah di meja makan itu. Aku hanya bisa menunduk, menahan amarah dan air mata yang hampir jatuh. Malam itu menjadi malam paling memalukan dalam hidupku. Awal dari kehancuran rumah tanggaku. Setelah acara makan malam itu usai, aku berharap istriku mau menenangkanku, setidaknya membela suaminya. Tapi yang kudapat justru sebaliknya. Di kamar tamu rumah mertuaku, ia berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada, menatapku dengan wajah penuh jijik. Kau dengar sendiri kan? Mereka semua benar. Kau hanya pengangguran yang numpang hidup. Aku malu punya suami sepertimu, ucapnya tanpa ragu. Aku mencoba menahan sakit hati. Aku memang belum punya pekerjaan tetap, tapi aku berusaha. Kau tahu aku mencari setiap hari, hanya belum ada rezekinya. Namun, ia tertawa sinis. Berusaha? Kau kira aku bisa makan dari kata berusaha? Lihatlah dirimu, pakaianmu kusut, masa depanmu kosong. Aku butuh laki-laki yang bisa menjaminku hidup layak, bukan seperti ini. Kata-katanya bagaikan belati menusuk jantungku. Istriku, yang dulu berjanji akan setia dalam susah maupun senang, kini ikut merendahkanku di saat aku jatuh. Aku menatap matanya, berharap menemukan sisa kasih sayang yang dulu ada. Tapi yang kutemukan hanyalah kebencian dan rasa malu. Mulai sekarang, jangan harap aku akan membelamu lagi. Aku tidak mau menanggung malu karena menikah dengan pria gagal. Katanya lalu pergi, meninggalkan aku sendirian dengan luka yang tak bisa kulukiskan. Malam itu aku sadar, orang yang paling kucinta pun kini ikut menjadi orang yang paling menghina. Pagi setelah malam penuh hinaan itu, suasana rumah mertuaku masih sama. Aku mencoba bersikap tenang, berharap masalah bisa mereda. Tapi ternyata, badai yang lebih besar justru datang. Istriku duduk di ruang tamu, wajahnya datar tanpa sedikit pun rasa iba. Orang tuanya ikut duduk di sampingnya, seolah menjadi saksi. Ketika aku masuk, ia langsung menatapku dengan dingin. Aku sudah memutuskan, katanya singkat. Aku terdiam, menunggu kata berikutnya. Aku ingin bercerai. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kenapa? Hanya karena aku belum punya pekerjaan tetap. Kau tahu aku sedang berusaha, ucapku terbata. Namun, ia menatapku dengan mata penuh kebencian. Bukan hanya itu, aku muak hidup dengan laki-laki yang tidak bisa memberi apa-apa. Kau hanya membuatku malu di depan keluarga. Aku tidak mau masa mudaku hancur gara-gara ikut menderita denganmu. Ayahnya menambahkan dengan nada merendahkan. Dengar baik-baik, kau tidak pantas bersama anakku. Kau hanya lelaki miskin yang tak berguna. Lebih baik kau enyah dari keluarga ini. Aku ingin melawan, ingin membela diri, tapi saat istriku mengucapkan kalimat terakhir, aku tak sanggup lagi menahan air mata. Bercerai darimu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Mulai hari ini, kau bukan siapa-siapa lagi. Selembar kertas perceraian pun ditaruh di hadapanku. Tanganku gemetar, mataku panas, hatiku hancur. Dengan tanda tangan itu, seluruh cinta, harapan, dan janji sehidup semati berubah menjadi abu. Hari itu aku benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupku. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti neraka bagiku. Aku kembali ke rumah kontrakan kecil yang sepi, tanpa istri, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang peduli. Meja makan kosong, kantongku pun kosong. Setiap kali melangkah keluar rumah, bisik-bisik tetangga terdengar jelas di telingaku. Itu dia, suami yang diceraikan karena pengangguran. Kasihan, ditendang dari rumah mertua karena tak bisa ngasih makan. Tawa mereka terdengar lebih pedih daripada cambuk. Aku berusaha mencari pekerjaan,
Dari satu pabrik ke pabrik lain, dari bengkel ke gudang, tapi selalu ditolak. Alasannya sama, tak ada pengalaman, tak ada keterampilan. Sepulangnya, aku hanya bisa terduduk di emperan rumah, menatap kosong ke langit malam. Yang paling menyakitkan adalah setiap kali aku mendengar kabar tentang mantan istriku. Ia terlihat bahagia, hidup mewah bersama keluarganya, seolah tak pernah ada aku dalam hidupnya. Aku hanyalah noda yang sudah ia hapus dari ingatan. Malam demi malam aku jalani dengan perut kosong dan hati yang semakin hancur. Aku sempat berpikir, apa hidupku memang hanya untuk jadi bahan hinaan orang? Apa aku memang tak pantas bahagia? Namun, di tengah jurang keputusasaan itu, aku bersumpah dalam hati, suatu hari nanti aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka yang menghina menyesal seumur hidup. Di saat aku merasa hidupku tak ada lagi artinya, takdir perlahan membuka jalan. Suatu pagi, ketika aku berjalan lemas mencari pekerjaan, aku melihat sebuah kios kecil di pinggir jalan sedang butuh pegawai. Tanpa pikir panjang, aku melamar meski hanya sebagai penjaga gudang dan pengantar barang. Hari-hariku mulai diisi dengan kerja keras. Bangun sebelum matahari terbit, pulang larut malam dengan tubuh penuh keringat. Gajinya memang kecil, tapi aku tidak peduli. Yang penting, aku bisa makan, dan sedikit demi sedikit menabung. Suatu hari, pemilik kios yang sudah tua itu memanggilku. Kau anak rajin, tidak banyak mengeluh. Aku sudah lama ingin mencari orang yang bisa kupercaya, katanya. Tanpa kuduga, ia mempercayakan aku mengurus pembelian barang dari luar kota. Dari situlah aku mulai belajar cara berdagang, mengenal pemasok, bahkan memahami alur bisnis. Perlahan, rezeki mulai mengalir. Tabunganku bertambah, pengalaman bertambah, dan kepercayaan orang padaku semakin besar. Aku pun memberanikan diri membuka usaha kecil-kecilan dengan modal seadanya. Siapa sangka, usahaku justru berkembang pesat. Barang-barangku laris, pelanggan semakin banyak, hingga aku bisa menyewa toko sendiri. Dari seorang pengangguran yang dihina, aku kini mulai merintis jalan menjadi seorang pengusaha. Malam itu aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku tahu, ini baru permulaan. Takdir sudah mulai menuntunku ke arah yang berbeda, dan aku yakin, hari pembalasan akan datang pada waktunya. Usahaku yang awalnya hanya berupa toko kecil kini mulai dikenal orang. Dari keuntungan pertama, aku putar kembali modalnya, membeli lebih banyak barang, memperluas jaringan, dan belajar cara berdagang dari orang-orang berpengalaman. Hari-hariku yang dulu penuh hinaan kini berubah menjadi hari-hari penuh kerja keras dan doa. Aku terbiasa tidur larut malam, mencatat stok, melayani pelanggan, hingga mengantar barang sendiri. Setiap tetes keringatku terasa berharga karena aku tahu inilah jalanku untuk bangkit. Setahun berlalu, usahaku berkembang pesat. Dari satu toko menjadi 3 cabang. Bahkan beberapa pemasok besar mempercayaiku sebagai mitra. Nama dan usahaku mulai dikenal luas di kota. Yang membuatku bangga bukan hanya kekayaan yang mulai kukumpulkan, tapi harga diriku yang kembali. Aku tak lagi dipandang rendah, tak lagi dianggap sampah. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Sore itu, ketika aku melihat papan besar bertuliskan, usaha dagang mandiri milik Radit, terpampang di depan tokoku, mataku berkaca-kaca. Aku teringat hinaan, tawa ejekan, dan malam-malam penuh air mata. Semua itu kini berubah menjadi cambuk yang membawaku ke titik ini. Aku bukan lagi lelaki yang dulu mereka hina sebagai pengangguran tak berguna. Aku kini seorang pengusaha, berdiri tegak dengan harga diri. Dan aku tahu, cepat atau lambat, dunia akan mempertemukanku lagi dengan mereka yang pernah merendahkanku. Hari itu aku diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar wirausaha di hotel megah kota ini. Aku sempat tak percaya, seorang yang dulu dianggap pengangguran kini diminta berbagi kisah sukses di hadapan ratusan orang. Dengan setelan jas rapi, aku melangkah masuk ke aula besar. Semua mata tertuju padaku, menghormatiku bukan lagi karena status, tapi karena perjuanganku. Namun takdir ternyata punya kejutan lain. Di deretan kursi tamu kehormatan, aku melihat wajah yang tak asing, ya mantan istriku, duduk bersama keluarganya. Mereka rupanya hadir sebagai tamu undangan karena relasi bisnis. Keluarganya juga terhubung dengan acara ini. Sekejap, waktu terasa berhenti. Aku bisa melihat jelas ekspresi kaget di wajah mantan istriku saat matanya
bertemu dengan mataku. Dahulu, ia menatapku dengan jijik dan hinaan. Kini, tatapan itu berubah menjadi rasa terkejut dan tak percaya. Ayahnya yang dulu dengan lantang menyebutku laki-laki miskin tak berguna, kini hanya bisa terdiam, menatap jas eleganku dan barisan pengusaha sukses yang mendampingiku di meja utama. Aku tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata yang perlu kuucapkan. Kehadiranku malam itu sudah cukup untuk membuat mereka tahu siapa yang sebenarnya gagal dalam menilai manusia. Ketika aku naik ke podium dan mulai berbicara tentang perjalanan hidupku, tentang hinaan, penderitaan, hingga bangkit jadi pengusaha, aku bisa melihat mantan istriku menunduk. Wajahnya pucat, matanya berair. Pertemuan itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah panggung takdir, di mana Tuhan menunjukkan bahwa roda kehidupan selalu berputar. Setelah acara seminar itu usai, banyak orang menghampiriku. Mereka menyalamiku, memuji perjuanganku. Bahkan beberapa pengusaha besar menawarkan kerja sama. Aula hotel yang megah itu menjadi saksi betapa aku kini dihormati. Namun, di sudut ruangan, aku melihat mereka, mantan istriku dan keluarganya. Wajah-wajah yang dulu tertawa puas saat merendahkanku kini berubah kaku, penuh rasa malu. Ibunya mencoba menyapa dengan senyum kaku, seolah melupakan semua hinaan di masa lalu. "Radit, kau luar biasa sekarang," katanya pelan. Aku hanya membalas dengan anggukan singkat. Mantan istriku menatapku dengan mata berair. Ia mendekat, berusaha bicara, suaranya bergetar. Aku salah. Aku menyesal meninggalkanmu. Andai saja aku bertahan waktu itu." Kalimatnya menggantung, air matanya jatuh. Aku hanya menatapnya dingin. Semua kata-kata manis itu kini tak berarti apa-apa. Ia memilih meninggalkanku ketika aku jatuh. Dan kini, ketika aku berdiri tegak, ia ingin kembali. Tidak, ayahnya, yang dulu menyebutku pengangguran tak berguna, kini menunduk dalam diam. Mulutnya terkatup rapat, seolah semua kesombongan itu telah ditelan kembali oleh nasib. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata. Diamku saja sudah membuat mereka tenggelam dalam rasa malu dan penyesalan. Di mata mereka, aku bukan lagi lelaki yang hina. Aku adalah bukti hidup bahwa meremehkan orang bisa berakhir menjadi penyesalan seumur hidup. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, kabar tentang kesuksesanku semakin tersebar. Namaku muncul di surat kabar lokal, masuk televisi sebagai pengusaha muda inspiratif. Sementara itu, aku mendengar kabar lain, bisnis keluarga mantan istriku sedang goyah, terlilit utang besar akibat salah investasi. Ironis, saat aku bangkit, mereka justru jatuh. Suatu malam, aku didatangi mantan istriku. Ia datang sendirian, wajahnya lusuh, jauh dari penampilan angkuh yang dulu pernah ia pamerkan. Dengan suara bergetar, ia memohon, "Radit, maafkan aku menyesal, aku salah meninggalkanmu. Bisakah aku kembali padamu?" Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. "Aku bukan lagi Radit yang dulu kau hina. Aku sudah berdiri di tempatku sekarang tanpa bantuanmu. Kau yang memilih jalanmu, dan aku sudah memilih jalanku. Kita tak bisa kembali." Air matanya jatuh deras. Ia menutup wajahnya, tubuhnya gemetar menahan penyesalan. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengan ayahnya yang dulu paling keras menghina. Kini ia menatapku dengan mata sayu, suaranya lirih. "Aku salah menilaimu, Nak, kau jauh lebih terhormat dari yang kukira." Aku hanya tersenyum tipis, tanpa rasa dendam, karena aku tahu, penyesalan mereka sudah menjadi balasan takdir yang paling kejam. Mereka harus hidup seumur hidup dengan kenyataan bahwa orang yang pernah mereka hina kini berdiri jauh lebih tinggi daripada mereka. Dan aku tidak lagi menoleh ke belakang. Jalan hidupku kini hanya ke depan, membawa luka lama, sebagai pengingat bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Itulah balasan takdir. Aku menang bukan karena membalas, tapi karena mereka kalah oleh penyesalan mereka sendiri. Hinaan, ejekan, dan penolakan yang dulu kuterima dari istri dan keluarganya memang membuatku jatuh ke titik terendah. Aku dianggap sampah, pengangguran, dan tak berguna. Namun, justru luka itu yang menjadi api pembakar semangatku untuk bangkit. Takdir mempertemukanku dengan kesempatan, dan kerja keras membawaku dari seorang lelaki yang dipermalukan menjadi seorang pengusaha yang dihormati. Aku tidak membalas mereka dengan amarah atau dendam. Aku hanya membuktikan dengan tindakan bahwa manusia yang diremehkan
bisa berdiri lebih tinggi dari yang pernah merendahkannya. Pada akhirnya, mantan istriku dan keluarganya harus menanggung beban penyesalan seumur hidup karena telah membuang seseorang yang ternyata lebih berharga dari yang mereka kira. Dan itulah balasan takdir paling pahit, melihat orang yang dulu mereka hina kini hidup mulia tanpa mereka. Aku berjalan ke depan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalu sebagai pelajaran. Karena sesungguhnya, hinaan hanyalah batu ujian, dan penyesalan adalah hukuman yang tak pernah selesai.